Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-akmalan al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua? Alhamdulillah. Bisa hadir di tengah gemuruh badai, bukan badai ini, hujan. Sebelum sampai badai, insyaallah enggak ada badai. Ya. Di tengah derasnya air hujan di kota Solo sudah bisa hadir saja, itu bukti kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang agung berupa kesehatan. Kalau kita ditanya tentang dua nikmat yang sangat agung, namun dengan keagungan kedua nikmat tersebut banyak di antara manusia itu yang terlena dengan nikmatnya. Apa dua nikmat tersebut? Nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Alhamdulillah, insya Allah antum semua di sini termasuk orang yang Allah beri anugerah, beri nikmat berupa nikmat sehat dan juga waktu luang. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan semoga Allah memberikan taufik kepada saudara-saudara kita yang lain yang punya nikmat, yang dapat kesehatan juga dapat waktu luang untuk bergabung bersama kita di lain waktu menghadiri majelis ilmu. Ahibbai, ketika di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat air hujan, beliau membaca apa? Apa coba? Kalau Rasulullah lihat air hujan, apa yang Rasulullah baca? Gak usah malu-malu. Orang yang di luar sana zikirnya belum tentu benar aja gak malu. Antum, saya tanya hadis, insya Allah mayoritas antum sudah hafal. Sebuah hadis, doa ketika Rasulullah melihat hujan, insya Allah sudah hafal, nggak usah ragu-ragu. Kira-kira apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Nggak usah malu, nggak usah ragu-ragu. Ya, nggak usah ragu-ragu. Kita semuanya dalam proses menuntut ilmu. Kalau ada yang salah, wajar. Kalau temannya yang tertawa, itu yang nggak wajar. Gitu ya. Ada yang salah, temannya tertawa, itu yang nggak wajar. Tapi kalau kita salah dalam proses kita menuntut ilmu, itu adalah hal yang wajar. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Filtani ma turaddan." Ada dua nikmat atau ada dua doa, bukan dua nikmat. Ada dua doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad-du'a'u indan nida'. Doa ketika azan, yaitu ketika azan sedang berkumandang kita memperbanyak doa. Wa doa tahtal matar, yaitu doa ketika hujan sedang turun. Para ulama menjelaskan di antara sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala, mengapa Rasulullah mengatakan di antara doa yang terkabul adalah di saat hujan turun. Ada yang tahu sebabnya? Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika turun hujan, bermandikan hujan, kemudian ditanya, wahai Rasulullah,
Kenapa engkau melakukan ini? Apa kata Rasulullah SAW? Hada hadithu ahdin min indi rabbina. Air hujan ini baru datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang siapa di antara kita, ya, bahkan air hujan yang selalu turun ini berasal dari tempat yang dibanding kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tentunya hujan ini kita berharap semoga hujan ini mendatangkan keberkahan dan tidak sebaliknya, yaitu apa? Musibah. Ahibbai, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dua faedah atau dari dua hadis yang baru saja kita dengarkan bersama tadi, setidaknya kita mengambil manfaat bahwasanya atau mengambil faedah pelajaran bahwasanya di saat hujan turun disunnahkan atau sangat alangkah baiknya jika kita itu memperbanyak doa. Alangkah baiknya sembari kita menyetir kendaraan di bawah air hujan, biasanya kita barangkali ada yang ngedumel, barangkali ada yang ngobrol barangkali atau terdiam, tidak menghabiskan waktu dengan diam. Mungkin kita bisa manfaatkan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak berdoa, minta kepada Allah. Doa apa Ustaz? Apapun yang antum mau. Karena secara tidak ada hadis atau tidak ada hadis khusus yang mengkhususkan kalau hujan harus doa ini, itu enggak ada. Ya. Enggak ada hadis khusus yang menyebutkan kalau lagi hujan turun harus baca doa ini, enggak ada. Ya, tidak ada. Sehingga untuk mau doa apapun, minta apapun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupakan satu hal. Ada satu adab ketika berdoa yang ini tidak boleh dilupakan. Karena adab ini jika kita amalkan dengan baik, jadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita. Ini adalah faedah dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna, punya nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, pakai untuk berdoa. Berdoa dengan nama-nama tersebut. Semisal di antara antum di sini ada yang punya hutang. Gimana kita minta sama Allah? Kita bisa memulainya dengan ucapan apa? Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Razzaq, Ya Wahhab. Kita cari tahu dari 99 nama Allah tadi, mana yang relate atau mana yang terhubung dengan doa yang akan kita panjatkan. Misalkan kita minta supaya dilunasi hutang kita, Ya Razzaq, ya misalkan Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Rahman, Ya Rahim, iqdi duyuni, atau birahmatika astaghith, lunasilah hutang-hutang. Kalau antum mau doa minta sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Antum saat ini butuh apa, minta itu sama Allah. Minta itu sama Allah. Bahkan seandainya saat ini antum butuh sebuah pajero, minta sama Allah. Kalau itu yang antum butuhkan, kenapa enggak? Gitu. Kenapa harus malu-malu minta sama Allah? Kalau kita minta, mau berdoa minta sama Allah saja tanggung, serba nanggung. Khawatirnya ya kita nggak bisa pastikan. Khawatirnya Allah ngasih kita juga serba nanggung. Bukan nanggung ya, Allah nggak akan ngasih nanggung, cuma kita rasa kok nanggung ya gitu. Ya kan, antum minta aja nanggung. Iya kan? Kalau antum, makanya kita diberitakan kalau kita berdoa minta yang terbaik. Makanya di antara doa yang terbaik apa? Apa di antara doa yang terbaik? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa yang terbaik. Sebagai contoh, antum kalau minta surga, jangan sekedar minta surga. Minta surga Firdaus. Minta surga yang paling tinggi. Kenapa? Toh kalau seandainya nanti kelak di akhirat kita nggak masuk surga Firdaus, kita masuk yang bawahnya gitu. Kalau antum minta sama Allah, ya, misalkan ya, anggaplah antum berharap punya mobil. Antum kalau mintanya Avanza, misalkan, sama Allah dikasih Daihatsu Ceret misalnya, itu kan nanggung. Tapi kalau seandainya, ya kita sama-sama bersyukur pastinya.
Tapi ketika misalkan antum minta, antum butuhnya memang butuh Toyota Hiace misalnya. Antum minta sama Allah, dikasih elok, bukan seenggaknya, itu antum minta yang terbaik. Kalau dikasih bawahnya, antum tetap bersyukur. Karena di antara sifat manusia itu apa? Mudah untuk apa? Berbuat kufur. Mudah untuk apa? Tidak bersyukur. Minta yang terbaik. Ya. Makanya di antara setiap kali kajian, dimanapun, selalu saya malah lupa sebenarnya yang pertama kali ngomong ini siapa. Tapi saya selalu terngiang dengan kata-kata ini. Kalau antum minta atau doa minta sama Allah, jangan pernah minta jadi orang kaya. Why? Kenapa? Antum di sini, anggaplah antum adalah seorang pengusaha dengan penghasilan 5 juta per bulan. Tapi antum hidup di lingkungan di tengah-tengah orang-orang yang berpenghasilan 100 juta per bulan. Antum paling miskin nggak? Jadi orang kaya nggak di lingkungan itu? Enggak. Tapi antum dengan penghasilan 3 juta atau dengan penghasilan UMR, antum tinggal di daerah yang penghasilannya tidak tentu, antum jadi paling kaya di situ. Tapi apa yang antum minta? Minta sama Allah, ya Allah jadikan hamba, jadikan anak-anak hamba, jadikan keluarga hamba sebagai ahli zakat. Kenapa doanya minta jadi ahli zakat? Ahli zakat atau orang yang bayar zakat itu udah pasti orang kaya. Gitu. Kalau nggak kaya nggak bayar zakat. Gitu ya. Khawatirnya kalau nggak kaya malah nerima zakat kan gitu. Minta jadi, makanya kalau kita sering kali doakan ya nak semoga sukses. Semoga yang lain, semoga jadi orang kaya, semoga dia punya usaha segala macam. Doa minta jadi ahli zakat apapun sebabnya nanti. Bisa jadi dia jadi pegawai negeri dengan penghasilan tertinggi, penghasilannya disimpan bisa bayar zakat, ahli zakat. Atau jadi pengusaha yang hasilnya dari usahanya tersebut bisa bayar zakat, ahli zakat. Tapi kalau jadi orang kaya ya nanti tergantung dari sudut pandang siapa mandang dia sebagai orang kaya kan gitu. Minta yang terbaik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kalau seandainya ini juga. Biasanya pesan ini saya sampaikan di akhir, tapi nggak apa-apa. Saya kedepankan, spoiler dulu. Saya sampaikan dulu. Kalau antum minta sama Allah supaya bisa berangkat haji, jangan nanggung-nanggung. Jangan bilang ya Allah mudahkan saya untuk lunasin haji. Atau bisa melunasi cicilan haji misalnya. Karena kalau belum lunas misalkan antum nggak berangkat. Minta sama Allah, ya Allah mudahkan hamba untuk berangkat haji tahun depan. Kenapa? Seenggaknya kalau tahun depan belum bisa, masih bisa tahun depannya lagi kan gitu. Antum terus minta tahun ini karena kan nggak mungkin doa haji tahun ini mungkin kan? Mungkin ya. Nanti kan di akhir tahun kan haji kan. Ya Allah, bantu hamba untuk bisa berangkat, untuk memenuhi panggilanmu berangkat haji tahun ini. Seenggaknya kalau tahun ini lewat kita, tahun depan kan doanya masih sama, ya Allah berangkatkan saya haji tahun ini. Terus kalau dibilang uangnya dari mana? Ya nggak tahu. Kita semua punya keyakinan. Saya teringat nasihat Ustaz Nuzul Zikri hafizahullah ta'ala. Waktu itu beliau ngisi di Masjid Pemkot Tangerang Selatan. Beliau menyampaikan nasihat tentang masalah ibadah umrah, juga haji. Umrah maupun haji dan umrah itu merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita istijabah atau mengijabahi panggilan tersebut, kita secara otomatis akan menjadi tamunya Allah atau calon tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam situasi tersebut, ketika kita adalah tamunya Allah, maka setiap apa yang kita butuhkan untuk memenuhi panggilan Allah, Allah yang akan penuhi. Caranya gimana? Macam-macam caranya. Yang penting apa? Istijabah dulu. Kalau kita mau kasih contoh cerita, satu cerita saja. Ini terjadi sekitar tahun 2018 ketika, jadi saya di Masjid Nabawi posisinya. Ketika itu saya jumpa dengan seorang kakek, kalau tidak salah dari Medan atau dari Sulawesi, pokoknya dari luar Jawa. Dia baru datang untuk umrah, langsung sampai di hotel langsung berangkat ke Masjid Nabawi. Itu pertama kalinya dia umrah. Saya tanya, gimana Pak kabar, sehat? Alhamdulillah. Ini baru pertama kali berangkat umrah. Iya, alhamdulillah saya
dibiayai anak saya sama ibu bisa berangkat, alhamdulillah. Oh masya Allah. Lalu saya bilang gini, semoga habis umroh ini dimudahkan untuk berangkat haji ya Pak, saya bilang gitu. Belum tak lama bapak ini diam sebentar, terus bilang, sebenarnya saya, mumpung mas ini bilang gini, saya mau bilang, kenapa? Jadi bapak ini punya jadwal haji itu kalau nggak salah masih 3 atau 5 tahun lagi dari 2018. Anggaplah 3 tahun lagi ya, berarti 19, 20, 21. Waktu itu kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2021. Kalau sekarang kita udah tahu ya. Jadi kata bapak ini saya harus dijadwalkan berangkat haji tahun 2020. 3 tahun lagi kalau nggak salah, 3 tahun lagi. Akhirnya anak saya bilang, Pak, kan haji masih lama, gimana kalau berangkat umroh dulu Bapak? Ya udah, enggak apa-apa. Bapak dengan ibu ini berangkat umroh. Begitu pesawatnya touchdown, turun, kemudian mereka beranjak ke hotel. Sampai di hotel anaknya nelpon. Apa anaknya telepon? Pak, barusan dikabari sama panitia, saya nggak tahu kalau pelaksanaan haji ada panitianya gitu ya. Panitia pelaksanaan haji di Indonesia. Jadwal Bapak maju tahun depan sama ibu. Karena ada yang meninggal, nggak tahu gimana ceritanya jadwal Bapak ini yang harusnya 3 tahun lagi maju tahun depan berangkat. Bapak itu cerita. Poinnya apa? Istijabah dulu. Penuhi dulu panggilan Allah, niatkan kita untuk memenuhi panggilan Allah. Jangan sampai tidak ada niat sama sekali untuk apa? Memenuhi panggilan Allah. Begitu kita istijabah, begitu kita berusaha memenuhi panggilan Allah, nanti jalannya Allah yang akan penuhi. Nah, ini yang panjang tadi semuanya adalah muqaddimah gitu ya. Adalah muqaddimah. Semoga muqaddimah kecil ini bisa memperbaiki suasana hati kita yang sedikit sendu lantaran turunnya hujan. Mungkin pada mikir, duh ini bisa nyampe sini pulangnya gimana? Khususnya yang naik motor gitu. Salah satunya saya. Tapi kita niatkan saja datang sini nuntut ilmu, pulang Allah yang kasih jalan gitu kan. Barakallahu fikum jami'an. Nah, ahibbai, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya malu tadi bagikan PDF-nya sama Mas Tiang tadi. Cuma saya sudah sampaikan ke Mas Tiang, ada materi yang akan kita sampaikan pada sore hari, pada petang hari ini. Sekalipun kita nggak bisa selesaikan semuanya, kita bisa ambil intisari dari hal yang terpenting dari pembahasan kita pada petang hari ini. Dan tentunya sebagaimana disampaikan, saya di sini bukan pengisi pokoknya. Saya di sini adalah pengganti untuk guru saya dan juga senior saya, Ustadz Rizky Abu Ubaid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan memudahkan segala urusannya. Saya kasih judul di sini sebagaimana udah dibagikan PDF-nya di grup katanya. Totalitas mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya saya memberi judul ini dengan landasan atau karena dasar kebingungan saya. Judul aslinya itu adalah menjalankan sunnah Rasulullah, baik itu berupa amalan maupun berupa meninggalkan sesuatu. Cuma saya pikir gimana cara ngasih judulnya. Akhirnya saya kasih judul totalitas mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, sebagai qudwah, sebagai panutan bagi umat ini. Yang mana setiap yang beliau amalkan itu merupakan kebenaran. Setiap yang beliau amalkan itu merupakan al-haq yang wajib atau patut untuk kita ikuti. Dan apapun yang beliau tinggalkan berupa hal-hal yang kira-kira dapat, yang kita kira atau kita anggap dapat mendekatkan diri kepada Allah, maka meninggalkannya juga merupakan bagian daripada agama. Segala sesuatu selain menjadi sunnah Rasul, ajaran Rasulullah. Kalau kita bicara sunnah, maksud di sini bukan sunnah temannya wajib, tapi yang dimaksud di sini adalah sunnah yang berarti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Nabi yang Nabi ajarkan itu tidak hanya mengamalkan sesuatu, tapi juga meninggalkan sesuatu. Dan terkadang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sesuatu itu bisa berupa Rasulullah perintahkan tinggalkan ini, jauhi ini, jangan lakukan ini. Atau bisa sesuatu yang kita mungkin bertanya-tanya, kenapa Rasulullah nggak melakukan ini?
Padahal Rasulullah mampu untuk melakukannya. Punya dukungan para sahabat dan nggak ada halangan untuk melakukan, tapi Rasulullah tidak lakukan. Ini berarti adalah sesuatu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan. Di sini saya kasih poin macam-macam sunnah atau macam-macam ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi yang kita ikuti atau kita amalkan itu ada dua macam. Yang pertama adalah sunnah fi'liyah atau sunnah yang berupa hal-hal yang beliau laksanakan atau beliau amalkan. Kemudian yang kedua adalah sunnah tarkiyah atau sunnah yang berupa hal-hal yang beliau tinggalkan. Maksudnya adalah bahwa sunnah atau ajaran Nabi itu mencakup hal-hal yang beliau lakukan yang kemudian kita ikuti dan juga kita amalkan dengan menjadikan perbuatan Nabi SAW sebagai landasan atau sebagai acuan. Semisal kita ketika mengamalkan A, ketika ditanya kenapa kamu begini, karena Rasulullah melakukannya. Kenapa kamu melakukan amalan B, karena Rasulullah melakukannya. Itu yang dimaksud. Ya. Kemudian juga yang kedua, sunnah atau ajaran Nabi itu mencakup hal-hal yang beliau tinggalkan, atau beliau sanggup untuk melakukannya dan tidak ada penghalang yang menghalangi beliau untuk melaksanakannya, namun beliau tidak melakukannya atau meninggalkannya. Yang dengan alasan itu pun kita jadikan atau dengan landasan tersebut kita tidak melakukan hal yang Rasulullah tinggalkan tersebut. Bil mithal yattadihul maqal, kata para ulama. Kalau pakai contoh lebih jelas. Contoh sunnah tarkiyah. Kalau sunnah amaliyah kita sudah paham. Sebagai contoh, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, di antara sunnah fi'liyah yang Rasulullah SAW lakukan, contohnya adalah Rasulullah itu memanjangkan jenggotnya. Contohnya itu sunnah, itu ajaran Nabi SAW. Atau contoh lainnya adalah Rasulullah SAW biasa atau selalu sholat wajib di awal waktu. Ini adalah sunnah-sunnah yang apa? Yang Rasulullah SAW laksanakan. Nah, yang jadi masalah itu banyak orang tidak paham dengan sunnah tarkiyah. Sunnah berupa Rasulullah itu meninggalkan sesuatu. Saya kasih contoh di sini, atau sebenarnya ini adalah saya rumuskan, saya ringkas dari khutbahnya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala, cicitnya atau keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang antum semuanya sudah kenal. Dicontohkan di sini oleh Syekh adalah perayaan Maulid Nabi atau merayakan momen kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Yang jadi pertanyaan kita bersama, siapa sih yang nggak senang dengan lahirnya Rasulullah? Ya. Bahkan siapapun di antara kita, ketika kita mengkaji atau membaca sirah nabawiyah, ada perasaan tertentu yang mungkin tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata ketika kita membaca tentang bagaimana Rasulullah SAW dilahirkan, bagaimana Rasulullah SAW tumbuh sampai kemudian beliau hidup dan seterusnya, ya, sampai kemudian di perjalanan hidup Rasulullah SAW yang berikutnya. Yang jadi masalah adalah Rasulullah itu tahu kapan beliau dilahirkan. Kemudian Nabi beserta para sahabatnya selalu mengamalkan amalan-amalan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Juga beliau mengajarkan bagaimana tata cara yang benar dalam menunjukkan rasa cinta dan kasih kita kepada Rasulullah SAW, baik dengan perkataan, perbuatan maupun dengan keyakinan. Namun, ketika ada orang yang mengamalkan atau orang yang merayakan kelahiran Nabi SAW, maka apa landasan atau alasan mereka melaksanakannya adalah untuk menunjukkan cinta kasih mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan makanya sebagian orang atau sebagian kita, ketika kita enggan untuk atau kita menyelisihi masyarakat yang misalkan mayoritas masih melaksanakan atau merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, ketika kita tidak melaksanakannya, apa yang dikatakan? Oh, kamu nggak cinta Rasul loh. Kata siapa kita nggak cinta Rasul? Lah buktinya kamu nggak mau maulidan. Apa kira-kira jawaban antum?
Gitu ya. Jawaban ini yang paling penting. Justru karena saya cinta kepada Rasul, saya tidak merayakan hari lahirnya. Kenapa? Karena Rasulullah lebih dari mampu untuk merayakan hari lahirnya. Namun Rasulullah tidak melakukannya. Ya, anggaplah ya memang karena buat sebagian orang atau sebagian kaum muslimin yang jahil, mereka mengatakan untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasul itu nggak perlu contoh katanya gitu. Kata mereka seperti itu. Dan karena kaedah mereka ini dan karena perkataan mereka ini akhirnya mereka pun membuat inovasi-inovasi dan kreasi-kreasi di dalam beragama. Karena mereka punya keyakinan apa? Kita cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, nggak perlu diajarin gimana cara kita menunjukkan cintanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan ya Muhammad. Ada yang tahu lanjutannya? "In kuntum tuhibbunallah," kalau kalian benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, bukan saya, Rasulullah. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah lanjutannya? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka yang Allah janjikan, kalian akan dapat cinta dari Allah. Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan di baliknya Allah juga akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Ada kaidah penting di sini atau quotes penting, kata-kata penting. Jadi di dalam beramal, di dalam menjalani kehidupan, itu bukan tentang atau bukan sekedar berapa besar kita mencintai Allah, tapi tentang apakah amal kita dicintai oleh Allah atau tidak. Nggak penting pengakuan kita cinta sama Allah, nggak penting pengakuan kita cinta sama Rasulullah SAW. Yang yang Allah Subhanahu Wa Taala butuhkan itu apa? Pembuktian. Anda benar nggak cinta sama Allah? Anda benar nggak cinta sama Rasulullah? Kalau benar cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, diamalkan nggak tadi ayat dalam Al-Quran tadi? Kata Allah, "In kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian benar cinta sama Allah. Nah, sekarang yang jadi khitab atau yang diajak bicara ini Rasulullah ngomong siapa? Orang kafir atau orang Islam? Kalau kita bicara di sini, kalau kalian cinta sama Allah, ini maksud cinta sama Allah di sini siapa? Apakah orang kafir? Apakah orang yang beriman? Orang yang beriman. Ya, berarti di sini ketika Allah menyampaikan seperti itu, di sana ada orang-orang yang tidak murni, tidak tulus cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak ikut cara atau tidak ikut cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kaidahnya in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian cinta sama Allah, yang tentunya cinta sama Allah itu memiliki konsekuensi cinta juga kepada Rasulullah, kepada utusannya. Fattabi'uni, kata Allah, ya, memerintahkan kepada Rasulullah, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita ikuti? Cara makannya, cara tidurnya, cara berpakaiannya, atau bagaimana? Lebih daripada itu, caranya beribadah, caranya beriman, ya, caranya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih pantas untuk kita ikuti daripada sesuatu yang lain. Karena kalau kita bicara sunnah Nabi SAW, yang mana kita tahu, kita sering mendengar istilah ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita, siapapun di antara kaum muslimin, pasti senang dengan kata-kata apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Yang berarti apa? Orang-orang yang mengikuti sunnah dan mengikuti jamaah. Siapakah jamaah di sini? Adalah para nabi, para sahabat, para tabi'in dan at-tabi'in. Karena kalau akidahnya para nabi nggak akan berbeda. Kalau syariatnya mungkin berbeda. Yang umumnya di sini adalah para salaf. Salaf sejati siapa? Rasulullah. Ya. Kalau kita bicara ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnah. Sunnah yang diikuti itu sunnah yang seperti apa?
baik itu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah tarkiyah, tapi banyak orang lupa ada sunnah yang paling penting, lebih penting, sunnah aqadiyah, yaitu sunnah yang berkaitan dengan bagaimana akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana imannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Bagaimana imannya para sahabat, itu yang harusnya paling kita pelajari. Dan di antara imannya para sahabat yang harus bisa kita ikuti, Islamnya para sahabat adalah mereka tidak, misalkan di sini adalah tidak merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW meninggalkan suatu hal yang mungkin kita anggap itu salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah, atau cara mewujudkan cinta kasih kita kepada Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah meninggalkannya, maka meninggalkan perbuatan tersebut adalah ibadah. Maka kita meninggalkan perayaan Maulid Nabi itu adalah ibadah. Karena apa? Karena Rasulullah meninggalkannya. Karena Rasulullah bukan nggak mampu untuk nggak merayakannya, ya. Bahkan Rasulullah tinggal bilang, ini hari lahirku, mari kita rayakan. Mungkin hari rayanya nggak cuma 2 tambah 1 lagi, gitu kan? Kalau memang ada betul syariatnya, kita sampai nawatona ngikut nggak? Ngikut. Ya kan, kita muridnya Nabi, kita umatnya Nabi, masa nggak ngikut? Tapi ingat, yang jadi catatan, kita umatnya Nabi. Sehingga yang kita ikuti adalah Nabi. Yang kita ikuti adalah orang yang mengikuti Nabi, benar-benar mengikuti Nabi, bukan hanya sekedar mengaku mengikuti Nabi. Ya. Maka dari itu mengikuti sunnah Nabi SAW, baik dari amalnya, baik dari perbuatan, perkataan, bahkan akidah, itu merupakan konsekuensi daripada kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di sini juga Syekh mencantumkan sebuah ayat dari surat At-Taubah ayat ke-128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Ya. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, ya. Ya, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Yang mana beliau juga bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Jadi, ketika Rasulullah SAW, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul, itu adalah bukti rahmat dan kasih sayangnya Allah. Begitu juga tatkala Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya sesuatu, itu adalah bukti kasih sayangnya. Apa bukti kasih sayangnya? Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya tidak ada jalan selamat di dunia ini, tidak ada jalan untuk kita bisa menjadi benar-benar manusia yang itu merupakan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, kecuali dengan mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Ini adalah cara Rasulullah SAW menyelamatkan kita, menyelamatkan umatnya. Kunci selamatnya, mau selamat, ikuti Rasulullah. Bagaimana caranya? Di sana sudah ada hadis-hadis, penjelasan para ulama. Ya. Ada penjelasannya para sahabat, penjelasannya para tabi'in, atba'ut tabi'in dan murid-murid mereka. Semuanya menjelaskan bagaimana Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika kita pelajari, itulah yang harus kita amalkan. Maka dari sini kita tahu bahwa sunnah Nabi itu tidak hanya berupa perbuatan saja, namun juga berupa hal-hal yang beliau tinggalkan. Maka dari itu kita ikuti apa saja yang beliau amalkan, dan kita tinggalkan apa yang beliau juga tinggalkan. Namun para jemaah sekalian, seiring berjalannya waktu, pesan sunnah ini mulai banyak terlupakan. Sehingga mulai banyak timbul amalan-amalan bid'ah yang tidak ada sumbernya dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan sikap pembuat inovasi atau berinovasi di dalam beragama ini sudah terjadi bahkan dari zamannya siapa? Zaman sejak Rasulullah sudah wafat atau baru wafat, yaitu di zamannya para sahabat. Mungkin kita pernah mendengar kisah seorang sahabi, yaitu Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas.
Yang dia datang ke salah satu masjid, kemudian dia dapati di sana ada sekelompok kaum muslimin. 10 orang atau 11 orang berkumpul, lalu mereka kan didengerin dulu ngapain mereka. Ternyata mereka ambil kerikil, ayo kita sama-sama berzikir begini 1, 2, 3, 4, 5 berzikir seterusnya. Sampai kemudian sahabat ini datang untuk mengingkari perbuatan mereka. Kenapa? Bukan gini, dulu Rasulullah ngajarin ya nggak gini. Nah, yang ini berarti bahkan ini timeline-nya cukup dekat. Timeline atau waktunya cukup dekat. Rasulullah belum lama meninggal udah ada orang yang mengacau di dalam agama. Bahkan belum lama Rasulullah meninggal udah banyak orang yang nggak mau bayar zakat, gitu ya. Karena mereka beranggapan zakat itu seperti upeti atau pajak yang dibayarkan kepada Rasulullah SAW. Padahal kalau kita ingat ceritanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi ada hal yang menarik juga, bahwasanya ini saya ambil pelajaran dari salah satu dai yang terkenal, ya. Terjadinya atau timbulnya atau munculnya agama-agama baru atau mazhab-mazhab baru itu semuanya berawal dari inovasi dalam beragama. Awalnya bid'ah dulu. Sebagai contoh, kesyirikan itu belum terjadi di zamannya siapa? Nabi Adam dan juga yang setelahnya. Sebelum Nabi Nuh atau Nabi Idris, kemudian setelahnya itu belum terjadi kesyirikan. Tapi awal mula terjadi kesyirikan itu di zamannya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kok bisa? Ternyata prosesnya itu bukan proses sebentar, bukan proses 100 tahun, 200, ribuan tahun. Ya. Kita tahu di sana ada berapa patung yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh? Hah? Berapa? Di surat di surat Nuh ada berapa? Nasr? Berapa? 4 atau 5? Ya segitu. Lupa ngitung. Ya. Ada sekian patung yang disembah oleh kaumnya siapa? Nabi Nuh. Kadang antum penasaran nggak? Gimana ceritanya kok bisa disembah? Ternyata prosesnya itu bukan proses yang panjang. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya proyek penyesatan manusia yang dilakukan oleh syaitan, oleh iblis laknatullahi alaihim, itu adalah proyek jangka panjang, bukan proyek jangka pendek. Awalnya, ketika orang soleh ini meninggal, kan meninggalnya nggak sekaligus, satu persatu. Satu meninggal, sedih, masih ada yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, tidak tersisa dari orang soleh ini kecuali satu. Sampai akhirnya di lain waktu, Allah wafatkan orang soleh ini. Ketika orang soleh meninggal, orang-orang yang beriman kala itu seperti tidak punya pegangan. Semuanya galau, semuanya bingung. Aduh, kita mau minta nasihat ke siapa lagi? Nggak ada yang nerusin ini. Sampai akhirnya ada orang yang kasih inovasi. Ya, ini inovasi. Kayaknya kita bisa untuk meningkatkan kekhusyuan kita dalam beribadah, meningkatkan kualitas ibadah kita. Bolehlah kita setiap, dicontohkan. Setiap kita beribadah, kita bermajlis, kita sebutkan nasihat-nasihat mereka. Awalnya gitu. Ini masih bagus, masih oke. Seiring berjalannya waktu, ternyata mulai ada yang bisikin. Kayaknya kalau cuma disebut-sebut ini bukan seiring berjalannya waktu, ini bukan 1, 2, 3 tahun. Ini seberapa ratus tahun kemudian. Kan kita tahu Nabi Nuh aja usianya berapa? 1000 kurang 5. 1000 kurang 5. Di sini antum yang paling berusia berapa ya? Saya nggak bilang paling tua ya. Kalau tua itu konotasinya lemah. Tapi berusia itu dewasa, jiwa muda. Yang paling berusia kira-kira usia berapa? Belum nyampe itu. 900 belum nyampe. Ya. Jadi dalam seiring berjalannya waktu mulai dibilang gimana kalau kita ganti metodenya. Setiap kita zikir, kita sebut namanya supaya keinget terus. Seiring berjalan, nah itu yang bisikin siapa? Syaitan, pelan-pelan. Berjalan berapa ratus tahun kemudian berubah lagi. Gimana kalau kita buat gambarnya? Kalau zaman kita mungkin foto atau lukisan. Kalau zaman dulu patung dipahat. Anggaplah ini fulan gitu. Awalnya ditaruh di luar, mungkin di suatu tempat. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu kan katanya supaya apa? Supaya kita ingat, dibuatkan monumen kan seperti itu, atau dibuatkan pengingat. Seiring berjalannya waktu, ini ceritanya panjang, ini berapa ribu tahun kan gitu. Seiring berjalannya waktu, gimana kalau
patungnya dimasukin tempat ibadah kita, makin lama saya makin susah untuk khusyuk, susah untuk mengingat mereka. Itu sudah berapa generasi. Sampai di titik akhirnya setan terus bisikin sampai akhirnya ada di titik di mana patung-patung tadi yang awalnya dibuat untuk mengingat orang-orang soleh, sampai akhirnya mereka sujud kepada patung tersebut. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus orang dari kaum mereka yang tidak menyembah patung tersebut, yang kita kenal dengan nama Nuh alaihi salatu wassalam. Yang setelah sekian lama beliau berdakwah, ternyata manusia yang mau menerima ajakan Nabi Nuh cuma sebanyak satu kapal aja. Yang itu berarti, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan seluruh isi atau seluruh daratan yang ada di muka bumi. Enggak tersisa. Daratan yang tersisa cuma apa? Kapal Nabi Nuh. Yang itu berarti kita yang ada sekarang ini merupakan kaum yang tersisa dari kaumnya Nabi Nuh. Begitu ya. Karena memang nggak tersisa, hanya tersisa di situ. Kemudian akhirnya setelah airnya surut, mereka yang tersisa adalah orang-orang yang beriman dan mau taat kepada Nabi Nuh. Akhirnya mulailah peradaban dari nol lagi. Seperti itu. Proses penyesatan manusia sehingga kelak Allah binasakan mereka, itu bukan proses yang pendek, proses panjang. Begitu juga ketika yang tadi ada faedah yang saya lupa sampaikan, timbulnya agama-agama baru, mazhab-mazhab baru, mulanya dari apa? Bid'ah dulu. Inovasi dulu. Ya. Baik itu inovasi berupa amal ataupun inovasi berupa pemikiran. Ya. Inovasi berupa pemikiran. Misalkan awalnya semua orang meyakini bahwasanya sujud ke kuburan itu nggak boleh, nyembah kubur itu nggak boleh. Tapi seiring berjalannya waktu, ada yang bilang ini kan kubur orang soleh, kayak di kajian sebelumnya saya sampaikan itu. Ini kan kuburannya orang soleh, kayaknya kalau kita doa di sampingnya boleh deh. Sinyalnya kenceng ke atas itu. Ini karena saya dengar sendiri jadi saya sampaikan. Sinyalnya kenceng ke atas itu. Ya. Nah, seiring lama-lama ini, makanya kenapa? Memang dikatakan oleh para ulama, sholat atau berdoa, bukan berdoa kepada kuburan, di samping kuburan. Itu perbuatan yang sebaiknya kita hindari. Karena apa? Menjadi wasilah kepada kesyirikan. Karena apa? Suatu waktu itu mungkin sekarang cuma doa dekat kuburan, lama-lama geser gitu. Lama-lama geser. Ya mungkin bukan dia tapi cucunya, kita nggak tahu. Karena sekali lagi proyek penyesatan yang dilakukan oleh syaitan, oleh iblis laknatullahi alaihim, bukan proyek jangka pendek, tapi adalah proyek jangka panjang. Udah masuk ke isya? Belum, dikit lagi. Wah, materinya baru masih banyak ini, nggak apa-apa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang kita nggak asing, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-ngada, membuat atau berinovasi, membuat sesuatu yang baru fi amrina, dalam perkara kami, maksudnya adalah agama, ma laysa minhu, yang itu bukan merupakan bagian daripada agama, fahuwa radd, maka dia tertolak. Ya. Setiap amalan yang itu bukan merupakan bagian daripada syariat, tertolak. Ya. Apalagi jika inovasinya itu berupa ini peninggalan nenek moyang, kayaknya ajib kalau diamalin, ini saya sudah masuk Islam, tapi kayaknya ini amalan ajib ini, akhirnya saya amalkan ketika sudah Islam, ini juga nggak boleh, sama saja. Ini amalan nenek moyang, bukan bagian daripada syariat, yang diamalkan. Ini kayaknya kalau saya sedekah ke salah satu Dewi Sri misalnya, seperti itu, kayaknya ajib, ini kan sedekah aja, sedekah bumi lah bahasanya atau apa. Ini merupakan peninggalan nenek moyang yang sebaiknya kita tinggalkan, yang masih dilakukan oleh sebagian kecil kaum muslimin. Ya. Kata-kata di sini dalam hadis ini, man ahdatsa fi amrina, ini mencakup perkataan, mencakup perbuatan maupun ideologi. Namun, yang di sini perbuatan yang dibuat-buat inilah yang disebut dengan muhdats atau disebut dengan bid'ah. Ya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan amal secara khusus, contohnya adalah man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, yaitu dari Allah dan Rasulnya, fahuwa radd, maka dia tertolak. Kemudian juga dalam hadis yang kita sering dengar, syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruknya perkara, seburuk-buruknya perbuatan adalah muhdatsatuha, yang dibuat-buat. Maksudnya apa? Perkara agama, seburuk yang paling buruk adalah perkara yang dibuat-buat.
Kemudian lanjutkan wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah, setiap yang muhdats, setiap inovasi dalam beragama itu adalah kesesatan. Kemudian di sini kita singkatnya, yang panjang kita lewatkan. Kalau kita ditanya bid'ah itu apa sih? Pendeknya bid'ah itu lawan dari sunnah. Sunnah itu maksudnya adalah ajaran Nabi. Berarti sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi adalah bid'ah. Pendeknya seperti itu. Ya. Meskipun ada, kita mungkin jangan heran, ada beberapa amal yang mungkin selama ini kita tahu ini bid'ah, tapi ternyata nggak bid'ah. Ada. Atau sesuatu yang mungkin selama ini kita kira sunnah, ternyata bid'ah. Itu ada. Gitu. Makanya kita proses belajarnya jangan berhenti, terus belajar. Di sini ada definisi pendek yang saya tuliskan. Para ulama menyebutkan atau mendefinisikan bid'ah itu adalah jalan dalam beragama yang dipalsukan atau dibuat-buat atau diada-adakan. Yang dimaksudkan apa? Untuk menandingi syariat Islam, yakni dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sebagaimana disampaikan tadi, upaya-upaya membuat amalan-amalan yang baru dalam beragama atau dalam Islam itu sudah ada dari zaman dahulu. Bahkan Imam Malik rahimahullahu taala, sahibul madhab, yang kita kenal adalah pendiri madhab Imam Malik atau pemilik kitab Al-Muwatta, penulis kitab Al-Muwatta, beliau rahimahullah berkata, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanah." Dengarkan baik-baik. Yang ini sebagai penutup, enggak apa-apa, sisanya dibaca sendiri ya. Man ibtada'a fil Islami bid'atan, barang siapa yang berinovasi, berbuat sesuatu di dalam Islam bid'atan, dengan sesuatu yang baru, yaraha hasanah, dan dia lihat itu baik. Ya. Za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad khana risalah. Maka seolah dia itu menuduh Rasulullah itu berkhianat terhadap risalahnya. Lianna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawm, pada hari ini, yaitu hari di mana Rasulullah berceramah di hari Arafah, karena Rasulullah haji cuma satu kali, haji wada, atau kita kenal dengan haji wada sebelum wafatnya beliau. Al-yawm, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, kata Allah, aku telah sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakum al-islam madinah, dan aku telah ridha Islam menjadi agama kalian. Ya. Maka di sini Imam Malik berkata, "Fama lam yakun yawma idzin dina," yang pada hari itu bukan bagian daripada agama, fala yakunul yawma dina, maka hari ini juga bukan agama. Yang pada hari itu bukan syariat, hari ini juga bukan syariat. Dan sebaliknya, yang pada hari itu merupakan syariat, merupakan ajaran Rasulullah SAW, sampai detik ini akan menjadi ajaran, akan menjadi syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang harusnya menjadi pegangan kita. Itu yang harusnya menjadi yang kita pegang dengan erat ketika kita beribadah, atau ketika kita belajar tentang Islam, ketika kita mengamalkan syariat Islam. Ya, sebenarnya panjang karena ya saya siapkan ini cukup panjang, tapi nggak ada masalah. Intinya pesan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, insya Allah sudah tersampaikan, yaitu bahwasanya Rasulullah mengajarkan, atau ajaran Rasulullah, sunnahnya Rasulullah itu tidak terbatas pada apa yang beliau perintahkan saja, tidak terbatas apa yang beliau larang saja, atau tidak terbatas apa yang beliau lakukan saja. Ada yang orang lupakan, yaitu sesuatu yang Rasulullah tidak kerjakan. Sesuatu yang Rasulullah tidak kerjakan, ketika kita meninggalkannya, ketika ternyata di sana ada suatu amalan yang ternyata itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tidak dikerjakan oleh para sahabat, kemudian kita tinggalkan, itu juga bagian daripada ibadah, bagian daripada kita mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi Allah lantaran mengikuti sunnah Nabi dan menapaki jalannya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ketetapan hati dan keistiqomahan di dalam menjalaninya. Dan semoga Allah menetapkan hati kita di atas tauhid dan juga di atas sunnah, dan menutup hayat dan kehidupan kita di atas keduanya. Dan juga saudara sekalian, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah merasa aman dari fitnah. Kita tahu bahwasanya Allah Maha membolak-balikkan hati.
Maka dari itu di antara doa yang mesti kita baca setiap hari adalah apa? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, dan wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, condongkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Jangan pernah lupakan doa ini. Kalau misalnya dua baca ini doanya agak panjang, minimal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinik, seperti itu. Terus kita baca, minta sama Allah. Sedikit cerita penutup. Enggak apa-apa ya, Mas? Cerita sedikit. Dulu ada seorang ulama. Ingat ya? Dulu ada seorang yang dulunya adalah ulama yang namanya Abdullah Al-Qasimi. Mungkin pernah dengar. Ini Ustadz Nuzul juga, saya pernah dengar Ustadz Nuzul menyampaikan ini, dan juga asatidzah yang lain. Abdullah Al-Qasimi dulunya adalah seorang pakar di bidang akidah, pakar di bidang mazhab, pakar di bidang agama yang sangat diakui keilmuannya oleh para ulama kala beliau masih di Unaiza, masih di Qasim, ya, masih di Saudi. Bahkan di antara kitab-kitabnya menjadi rujukan untuk mempelajari manhaj yang benar di dalam beragama. Namun ternyata Allah punya takdir yang berbeda, atau ternyata takdir Allah tidak seperti yang kita bayangkan. Abdullah Al-Qasimi adalah orang yang hobi berdebat. Datang sana debat, datang sini debat, pergi sana, ketemu orang ini debat, ketemu orang ini. Sampai akhirnya beliau itu banyak berinteraksi dengan orang-orang ateis. Sehingga tidak lama kemudian ideologi orang ateis itu terbawa oleh dia. Sehingga Abdullah Al-Qasimi yang dulunya adalah seorang ulama, seorang pakar di dalam agama Islam, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang dibinasakan. Saya nggak bilang wafat, saya bilang dibinasakan. Kenapa? Dia dibinasa, mati dalam keadaan sebagai seorang murtad, sebagai seorang ateis. Itu sekelasnya ulama. Lah kita gimana? Gitu ya. Atau seorang sahabat, ini sedikit lagi. Mantan suaminya Ummu Habibah. Siapa tahu Ummu Habibah? Istrinya Rasulullah. Mantan suaminya Ummu Habibah sebelum beliau menikah dengan Rasulullah. Ikut berhijrah ke Ethiopia, berhijrah ke Habasyah. Sampai di sana murtad, mabuk, meninggal. Na'udzubillah. Semoga nasihat atau pelajaran kita pada petang hari ini bisa memberikan faedah, memberikan pelajaran dan menjadi pengingat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan menjaga hati kita dari segala bentuk fitnah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.